Selamat siang untuk Ibu dan teman-teman sekalian. Untuk sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 1 penganggaran untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Debagusan Antawijaya Argawe dengan NIM 2217051260. Dan selanjutnya ada rekan saya yang perkenalkan diri. Untuk waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putu Dian Widiase dengan NIM 221705123 Dan selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nafaki Zaituddin dengan NIM 22170511186. Perkenalkan, nama saya Kadek Sugianto dengan NIM 2217051265. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Untuk materi kami akan membahas tentang anggaran biaya overhead pabrik. Di sini ada beberapa submateri. Yang pertama itu tentang pengertian dan manfaat biaya overhead pabrik. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya overhead pabrik. Dan yang ketiga, ilustrasi penyusunan biaya overhead pabrik. Next. Dan untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian dari anggaran biaya overhead pabrik. Apa sih yang dimaksud dengan anggaran biaya overhead pabrik? Anggaran biaya overhead pabrik merupakan perencanaan mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pabrik dalam melakukan proses produksi selain bahan baku langsung atau BBL dan tenaga kerja langsung atau BTKL selama periode yang akan datang. Biaya overhead pabrik ini menjadi salah satu komponen dalam penentuan harga pokok produksi. Dan adapun jenis-jenis biaya yang termasuk dalam biaya overhead pabrik. Ada 5 yang ada di PPT tersebut. Yang pertama yaitu biaya bahan baku tidak langsung, yang dimana bahan baku ini tidak diperhitungkan secara langsung pada produk jadi. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung, yang dimana upah bagi tenaga kerja pabrik tidak diperhitungkan secara langsung dan tenaga kerja tidak ikut langsung dalam proses produksi. Contohnya seperti kepala departemen produksi, karyawan administrasi, dan mandor. Yang ketiga yaitu biaya reparasi dan pemeliharaan, yang dimana meliputi biaya bahan habis pakai dan biaya untuk perbaikan dan pemeliharaan bangunan pabrik, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu biaya timbul sebagai akibat berlalunya waktu, yang dimana biaya yang dikategorikan seperti ini seperti biaya asuransi kendaraan, asuransi gedung, asuransi kecelakaan karyawan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik lain secara langsung memerlukan pengeluaran tunai. Biasanya biaya operasional seperti biaya air, listrik, dan lain-lain. Tujuan dari anggaran biaya overhead pabrik adalah dengan adanya anggaran BOP mempermudah suatu proses kerja serta pengawasan kinerja sehingga aktivitas berjalan lancar. Dan adapun tujuan lain seperti mengetahui penggunaan biaya secara efisien, menentukan harga pokok produksi sebagai alat kontrol atau pengendalian biaya, dan untuk mengetahui penanggung jawab biaya. Nah, anggaran biaya overhead pabrik digolongkan berdasar sifat-sifatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Dan yang ketiga, biaya semi-variabel atau semi-variable cost. Kita bahas yang pertama yaitu biaya tetap, yang dimana biaya keseluruhannya tetap sama seiring dengan perubahan kuantitas sampai batas relevan tertentu dan tidak diperhitungkan oleh kuantitas produksi. Contohnya seperti biaya penyusutan mesin, asuransi, biaya gaji, dan lain-lain. Yang kedua yaitu biaya variabel, yang dimana biaya yang ditotalkan
berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi, akan tetapi per unitnya tetap sama. Jika besar volume produksinya besar, maka besar pula biaya yang akan dikeluarkan. Sedangkan jika volume produksinya kecil, maka kecil juga biaya yang akan dikeluarkan. Contohnya seperti biaya bahan mentah langsung. Dan yang terakhir yaitu biaya semi variabel, yang dimana biaya ini campuran antara biaya tetap dan variabel. Dalam biaya ini, BOP yang berubah akan tetapi tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya biaya listrik. Biaya ini bersifat tetap yang akan dibayarkan setiap bulannya, akan tetapi biaya listrik akan bertambah seiring meningkatnya perubahan volume kegiatan. Contoh lainnya seperti biaya pemeliharaan, biaya bahan mentah tidak langsung, dan lain-lain. Sekian dari pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manfaat anggaran biaya overhead pabrik. Jadi, ada beberapa manfaat dari anggaran biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama untuk mengetahui rincian alokasi biaya. Dalam hal ini, mengetahui rincian alokasi biaya yang akan dikeluarkan dan membantu dalam membuat anggaran biaya untuk biaya yang akan mendatang sehingga meminimalisir pengeluaran yang berlebihan. Manfaat yang kedua untuk menentukan harga yang tepat. Jika telah mengetahui beberapa anggaran yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan, maka bisa menentukan harga produk yang tepat. Yang ketiga, mengelola dan menguasai pengeluaran. Dengan adanya BOP, maka perusahaan bisa mengelola dan mengawasi pengeluaran perusahaan secara rinci dan memudahkan dalam mengidentifikasi jika biaya yang dikeluarkan terlalu besar dan melakukan sebuah penyesuaian. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran biaya overhead pabrik. Faktor-faktor yang diperlukan dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik yaitu anggaran unit yang akan diproduksi berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sistem pembayaran, upah yang dipakai oleh perusahaan. Metode depresiasi, khususnya dalam aktiva tetap, metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan menjadi beberapa kelompok biaya di mana biaya tersebut terjadi. Selanjutnya, ilustrasi penyusunan biaya overhead pabrik. Informasi yang dibutuhkan dalam perusahaan untuk menyusun anggaran biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut, yaitu jenis produk yang dihasilkan. Langkah pertama adalah menentukan jenis produk apa yang akan dihasilkan. Yang kedua, jumlah produk yang dihasilkan. Yang ketiga, departemen tempat biaya dialokasikan dan menentukan tarif BOP. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu tentang masalah pokok yang harus diperhatikan, akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, penanggung jawab perencanaan biaya. Berdasarkan pusat tanggung jawab, pembagian struktur organisasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Departemen Produksi, yang kedua, Departemen Jasa. Dan berikutnya, perilaku biaya dan wewenang penganggaran. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan biaya dalam masing-masing departemen dan keseluruhan departemen, yaitu yang pertama, perilaku biaya, dan yang kedua, wewenang penganggaran. Boleh di next. Berikutnya,
ada penentuan tarif BOP dilaksanakan melalui 3 tahap. Yang pertama, menyusun anggaran BOP. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP antara lain. Yang pertama, ada kapasitas praktis. Kedua, ada kapasitas normal. Yang ketiga, ada kapasitas sesungguhnya. Berikutnya ada penentuan tarif BOP. Berikutnya yaitu memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Beberapa dasar yang dipakai dalam satuan kegiatan untuk membebankan BOP kepada produk antara lain. Yang pertama, satuan produk. Beban BOP untuk setiap produk dihitung dengan formula berikut. Yang kedua, biaya bahan mentah. Formula perhitungan tarif BOP adalah sebagai berikut. Yang ketiga ada BTKL. Formula perhitungan tarif BOP adalah sebagai berikut. Next. Berikutnya ada memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Beberapa dasar yang dipakai dalam satuan kegiatan untuk membebankan BOP kepada produk antara lain. Yang pertama ada JTKL. Beban BOP untuk setiap produk dihitung dengan formula sebagai berikut. Tarif BOP persatuan sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam tenaga kerja. Untuk yang kedua, jam mesin. Formula perhitungan tarif BOP adalah sebagai berikut. Tarif BOP persatuan sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam kerja mesin. Next. Untuk yang ketiga, menghitung tarif BOP. Beberapa dasar yang dipakai dalam satuan kegiatan untuk membebankan BOP kepada produk antara lain. Jika anggaran BOP sudah disusun dan ditentukan besar satuan kegiatan, maka step terakhir menghitung tarif BOP dengan rumus sebagai berikut. Formula jumlah BOP dianggarkan sama dengan tarif BOP dikali tingkat yang direncanakan. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kali ini saya akan melanjutkan metode alokasi biaya overhead pabrik. Pembebanan dalam biaya overhead pabrik plain cost konsep adalah cara mengelola BOP di mana BOP bagian jasa secara langsung dialokasikan ke bagian produk sesuai proporsi pemakaian jasa. Metode alokasi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode alokasi langsung. BOP Departemen Jasa dialokasikan ke setiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen jasa hanya dinikmati atau dimanfaatkan oleh departemen produk dan tidak ada departemen jasa lain yang memakai jasa tersebut. Departemen jasa tidak memakai jasanya. Yang kedua, metode alokasi bertahap. Metode ini dipakai apabila jasa yang dihasilkan departemen jasa tidak hanya dinikmati oleh departemen produk saja, melainkan digunakan juga oleh departemen jasa yang lain, seperti contohnya bagian jasa terdiri dari bagian pembangkit tenaga listrik dan bagian reparasi. Bagian pembangkit tenaga listrik menggunakan sebagian jasa yang telah disediakan oleh bagian reparasi yang untuk memperbaiki mesin-mesin diesel. Begitupun sebaliknya, bagian reparasi juga menggunakan sebagian jasa yang disediakan oleh pembangkit listrik untuk menggerakkan peralatan reparasi.
Satu, metode ini mengalokasikan biaya overhead pabrik bagian jasa apabila hal tersebut terjadi dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode aljabar. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik yang timbul di masing-masing bagian jasa dinyatakan dalam formula berikut. Keterangan X sama dengan jumlah BOP bagian jasa X setelah menerima alokasi BOP dari bagian jasa Y. Y sama dengan jumlah BOP bagian Y setelah menerima alokasi BOP dari bagian jasa X. A1 sama dengan BOP bagian jasa X sebelum alokasi. A2 sama dengan BOP bagian jasa Y sebelum alokasi. K1 persentase penggunaan jasa bagian jasa Y oleh bagian Y. B2 persentase penggunaan jasa bagian jasa X oleh bagian Y. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya, yaitu ada contoh kasus. Untuk teman-teman sekalian bisa melihat yang sudah tertera di PPT. Dan untuk berikutnya tertera jawaban. Untuk teman-teman bisa melihat jawabannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang tidak mengenakan atau tidak dipahami, boleh ditanyakan kepada kami. Baik, untuk Ibu dan teman-teman sekalian, terima kasih karena sudah mendengarkan, melihat presentasi dari kami. Sekian, kami tutup presentasi. Terima kasih.